Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang menyaksikan kegiatan sosial media Instagram usb.bawazir, dan kebetulan nih sama Bro Uki kita nih. IG ente apa namanya? IG-nya Uki Kautsar. Uki Kautsar. Kayak surat dalam juz Al Kautsar. Kautsar. Aduh Ki, Bandung nih dahsyat ya. Banget. Kalau Anda pikir dahsyat tuh bukan dahsyat gimana? Dunia anak muda banget di mana, di Bandung. Ya. Banyak orang di Bandung ini yang ada proses dalam kehidupannya. Ya mungkin sih orang semua punya masa lalu kali ya. Ya. Tapi kayak kalau terlalu ngomongin masa lalu mulu, lama-lama kita nanti bangga dengan masa lalu. Karena kan kata Rasul kan, wabki ala khotiatik, kita tuh suruh nangisin dosa di masa lalu. Takutnya kalau terlalu banyak ngomongin masa lalu, malah kita bangga dengan masa lalu, kan bahaya. Nah, makanya sering ngomong, ini sekarang nih orang kalau udah hijrah, udah kunci masa lalu. Al-amal bi khawatimiha gitu loh. Karena di Islam itu kan amal tergantung akhir. Iya, dapat ke bawah ya. Iya, orang nggak usah dikotak-katik masa lalunya, udah. Karena sering bilang tuh kalau di kajian tuh, kalau orang bule tapi lahir di Tegal, saya wes gitu loh. Yang udah gitu loh. Iya, karena al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jadi walaupun mungkin sebentar kita berbuat baik, tapi kan endingnya bagus. Iya. Amin. Ente nih ya, mungkin ya. Orang kan tahu sosok ente kan dulu mungkin memang ya kita sama-sama orang yang pernah ngalamin dunia seni ya. Susah deh kalau seni, cuma seniman yang paham gitu. Ya. Kalau seniman itu kan popularitas itu kan bukan target. Bukan. Tidak pernah. Tapi lebih ke kepuasan batin ya. Nafsu. Nah, itu tuh kita pengen jelasin ke orang tuh gini. Untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan memulai sesuatu yang baru itu mungkin memang enggak seringan lisan ini berkata. Iya, enggak sering. Tapi kok mampu? Iya. Nah, tuh kita pengen berbagi tuh. Coba ente lebih paham lagi enaknya kayak gimana tuh. Kayak teman-teman yang pada pengen juga meninggalkan masa lalu tuh, supaya mantap untuk melangkah tuh paling nggak ada bayangan nih. Kira-kira gimana tuh? Iya. Ini lu sambil minum-minum ya? Siap minum. Ya. Ya. Gimana? Kalau orang seni pasti awalnya kita punya passion, segala sesuatu pun pasti berangkat dari, Ustadz juga kan suka melukis, pasti awalnya pasti untuk kepuasan diri kita sendiri. Emang. Seiring dengan skill kita bertambah, otomatis kadang-kadang juga niat itu akan berubah. Kadang-kadang kalau dulu awalnya kita pengen gitar tuh cuma pengen kelihatan keren aja dulu, main musik pengen kelihatan, dan awalnya pengen kelihatan kayak idola kita awalnya. Seiring ternyata disukai wanita. Nah itu dari jadi tahapannya itu bertahap sampai pada akhirnya, sampai pada di titik puncaknya kita merasakan semuanya itu adalah serba kosong. Cuma awalnya tuh pasti kita semua punya niat yang sama. Kita punya passion, kita pengen ngelakuin hal-hal yang membuat kita sebenarnya diaku senang gitu, dan kita senang kalau karya kita ini diakuin sama orang. Seiring bertambahnya usia, nikah, niat itu berubah. Dulu saya sendiri suka main musik karena suka. Lama kelamaan kalau udah punya anak, punya istri, otomatis jadi ngasih makan anak, ngasih makan istri, berubah. Sampai pada akhirnya mengunci, nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak gini, bisa jadi kamu akan kehilangan ini semua. Nah, yang paling susah saya lihat sih kalau misalnya kebanyakan orang seni adalah meninggalkan. Ketika hijrah itu pasti di pola pikir mereka tuh ini kita akan downgrade kehidupan. Otomatis secara tidak diakuin akan berkurang. Berarti kayak takut ditinggalin sama dunia ya?
Jadi gini ada di istilahnya tuh kalau di kita tuh kayak gini. Zaman dulu zamannya infotainment tuh kalau misalnya kalau kita dikejar-kejar infotainment sebenarnya kita benci. Waduh jangan lagi gini, tapi gilirannya itu nggak ada. Kadang-kadang kok sepi ya gitu. Jadi nggak benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Jadi kadang-kadang saya lihat ada pernah baca buku juga. Jadi kadang-kadang orang kaya pun juga nggak cukup kalau nggak terkenal. Jadi pada akhirnya niat yang itu tuh bisa berubah. Memang di awalnya kita nggak nyari keterkenalan karena memang kayak Rasul bilang tuh, emang umat manusia ini kalau umatku kalau dikasih 1 lembah emas diminta selembah lagi. Ya, minta selembah. Nggak ada beres ya, Bang. Masya Allah ya. Jadi memang yang Anda rasain dulu kayak gitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau udah ngerasa ya nggak ngerasa di puncak, cuma pada saat itu Anda udah ngerasa ini kayaknya udah nggak mau kemana lagi dari sini. Terus yang mau ditanyain apakah ini membawa saya ke dalam tingkatan akhirat yang lebih baik atau enggak sih perbuatan saya ini gitu. Jadi mulai bertanya-tanya karena gini Ustaz, musisi hidupnya pasti akan ramai dimanapun. Dulu nggak musisi sih, selebriti lah ya, yang pesohor. Di mana-mana pasti rame gilirannya itu sendirian, punya waktu sendirian untuk berpikir, pasti dia tuh paling ngeri kalau sendiri. Ini anak pribadi yang ngomongin tentang sendiri. Ketika sendiri itu banyak tuh pertanyaan dalam karena kita cuma ditinggal sendirian sama emang gini pikiran. Sih ya Be, kan Allah udah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Emang Allah nggak ciptakan jin, nggak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah ya. Jadi sebenarnya memang basicnya manusia itu fitrahnya itu ya. Seneng ibadah gitu loh bro. Jadi mungkin cuma terkadang mau mulai dari mana nih bingung. Makanya kalau Nabi dulu waktu beliau mau diangkat jadi nabi, jadi rasul tuh ujlah tuh istilahnya menyendiri. Iya. Orang kalau mau merenung sedikit aja dari hidupnya, pasti dia butuh Tuhan. Iya. Nah kalau dia sudah butuh Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Iya. Ya Muhammad, ya Ibrahim begitu. Cuma ya jangan serampangan, nyari-nyari di sembarangan di mana. Akhirnya kan nanti ada ketergantungan tuh, mungkin memang doa orang tua. Iya. Atau mungkin kita pernah berbuat baik ini nggak berasa. Karena kan kalau Nabi mengatakan hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum gitu kan. Sebenarnya kamu tuh tertolong, ya. Kamu tuh dapat rezeki karena doa orang lemah yang pernah kamu bantu. Ya kan, ya kita nggak usah nyebut-nyebut ya apa yang pernah kita perbuat ya. Tapi yang pasti Allah tuh nggak pernah la yudiu amalal mu'minin lah istilahnya. Allah tuh nggak pernah menghapus kebaikan orang beriman. Gitu loh. Itu yang setelah kita hijrah nih kita belajar ya. Kalau ingat itu sih jangan jadi sombong ya. Kadang-kadang gini bro, orang kalau ingat kebaikan terus pindah napas ke hidung gitu jangan. Mau nggak demen tuh napas dari mulut ya hidung semprot kan gitu ya. Jadi pada akhirnya sih memang tadi yang saya bilang, kalau dibilang dunia mah nggak ada selesainya ya. Kita nggak tahu mau sampai kapan. Apa ada titik jenuh kan? Ada titik jenuhnya. Ada titik jenuh karena pada akhirnya kita butuh yang terbaik, yang memang pengen ending yang baik deh. Ending yang baik itu kan tentu akhirat. Cuma kalau kita lagi di dunia ngomongin akhirat kayaknya ya kayak kita ngomong di tongkrongan, kita lagi pada ngomongin dunia, lagi ngomongin musik kita datang ngomongin firman Allah, ngomongin hadis, ini tendang langsung dikepret, enggak kan bagus, ya bukan berarti enggak, timingnya, timingnya aja, masya Allah, masuknya, lo mau bawain gua apaan bro? Ini ngobrol kagak ada makanannya, enak banget. Iya bang, nih nomor teleponnya catat nih, gua udah punya teman kayak begini nih. Masya Allah. Ini Bandung bro, Bandung apa yang nggak ada makanan di sini? Apa pisangnya ajib. Pisang apa namanya? Pisang keju. Kagak ajib, pisang keju biasa. Namanya pisang keju. Aneh pikir jenis pisang baru, ada pisang kepok, pisang raja serai, pisang ajib. Ya, pisangnya udah gue paham. Ya syukuran bro, makasih. Gimana lagi? Iya seperti itu tadi bilang titik jenuh. Yang dulu pertama kali Ana rasain tuh dulu ingat banget titik balik itu adalah waktu ketika manggung. Pulang tidur di kamar sendirian. Biasanya tuh kita tuh paling sepi kalau tidur, biasanya suka setel musik Ustaz. Iya. Tapi khusus malam itu, turun panggung itu kalau musisi pasti telinganya kalau bahasa Sundanya ngejelengin. Masih ke bawah ya? Ke bawah karena berisik. Kenapa malam itu nggak tahu kenapa sayanya pengen matiin. Terus sempat Ana
kayaknya udah lama nggak dengar Al-Quran gitu, karena ibu tuh sangat-sangat nitip itu waktu itu lagi kangen sama ibu. Ini salah satu awal-awal terinspirasi untuk meninggalkan itu masa lalu. Awal-awal, karena awalnya sebenarnya ingat sama ibu sih, karena ibu tuh selalu nitipin kalau dulu waktu SD SMP itu Al-Quran tuh cuma kayaknya udah hampir setahun nggak dengar gitu, cuma pengen karena kangen didengerin, tanpa disadarin ya itu langsung bicara dengan diri sendiri, apa yang saya lakukan tuh benar, apakah ini Allah ridho nggak sama ini saya mau dibawa kemana hidupnya. Terus yang paling terakhir adalah ini kalau bahasa Sunda mah orang hidup lagi kieu wae mau gini-gini aja gitu hidup tuh gitu. Apakah gini aja, apakah nggak ada berubah. Terus yang paling parah adalah kok nggak ada jaminan, saya nggak ngerasa terjamin kalau saya ini bisa melakukan amalan yang masuk surga. Maksudnya ada keraguan di situ. Jangan sampai, dan paling ngeri nih ya Ustadz, kita tuh kalau orang yang sering berangkat naik pesawat tuh paling ngeri tuh kalau berangkat meninggal di pesawat, itu yang paling kita ngeri. Ketika yang paling takut, terus kebayang gitu kalau meninggalnya beres manggung terus kayak gini gimana ya, yang kayak gitu-gituan. Nah itu kepikiran, banyak kepikiran. Dalam salah satu doanya tuh itu, ya Allah pertemukanlah aku dengan teman-teman yang mengerti agama. Jadi emang nggak punya dulu kan teman-teman yang mengerti agama, jadi mencari, kayaknya hidup tuh masih di perempatan gitu, mau kemana ini saat itu sih memang kita belum tahu. Nabi bilang almar'u ala dini khalili, sebelum paham artinya gini, sahabat, orang tuh tergantung agama temennya. Cuma ya hukum asal manusia tadi pasti senang sama yang baik-baik karena jenuh. Kan kalau ada istilah ulama tuh di Islam tuh, sodiku kaman abkak laman adhakak, itulah teman kamu tuh teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Maksudnya apa ya? Teman yang menangisimu, teman yang sedih kalau kita nih ngaco, kalau kita negatif, itu teman yang baik. Kita mabuk, kita nongkrong, kita gagal sholat, teman kita sedih. Perlu kita ceritain lah ya, semuanya, tentang kebaikan yang pernah kita perbuat. Tapi Rasul tuh waktu nyuruh anak muda zaman Nabi bro, yang kalau berdakwah tuh anak muda, dari Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Mus'ab bin Umair, itu semua anak muda tuh. Teknik dakwah Nabi itu lebih kepada proses dalam dakwah. Kalau Mu'az bin Jabal itu kan diutus ke negeri Yaman, Nabi nggak nyuruh untuk merusak adat yang ada. Ente tahu gak bro, Yaman itu negerinya Ahlul Kitab. Yaman itu dulu tuh Yahudi, Nasrani di sana isinya. Kita tahu kan ada pasukan gajah yang rajanya namanya Abraha. Yang pengen mendirikan gereja terbesar di sana, itu kan dia ngancurin Ka'bah, dan ada ceritaan surat Al-Fil itu kan dulu tuh. Artinya mereka Nasrani. Makanya kalau orang sono tuh memang senang nyanyi, senang gambusan. Jadi Islam tuh nggak diidentikan dengan itu. Coba itu kebiasaan orang Arab Yaman gitu lah ya. Nah Nabi bilang sama Mu'az gini, kamu akan mendatangi negerinya Ahlul Kitab. Ya kita bisa kiaskan di sini orang yang punya rujukan kitab suci, orang yang pernah belajar, orang yang pernah tahu gitu ya. Hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan ke mereka itu syahadat, persaksian tentang Allah, persaksian tentang Nabi Muhammad SAW. Karena pada akhirnya nanti kita bakal bicara agama pada akhirnya kita mentaati Allah, mentaati Rasul kan. Nah sekarang kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, kita mau ngomong hukum susah. Benar itu. Nanti kalau mereka sudah paham dengan syahadat yang ente sampein kata Nabi, ajarkan kepada mereka sholat. Udah jangan gemen-gemen, jangan ngelarang musik dulu, jangan ngajarin nyanyi, ngelarang orang nyanyi, ngelarang orang ngetrek, ntar dulu. Ada waktunya ya. Kita nggak bilang itu betul. Cuma nanti biar ada waktu bertahap. Kalau mereka sudah bagus sholat, sekarang kita udah mulai ngerti nih bro. Sholat itu kan tanha anil faksa wal munkar. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika manusia berbuat keji, dia bisa bersembunyi. Orang nggak ada yang tahu dia bikin maksiat. Cuma sholat dia yang bakal mencegah dia berbuat itu. Kita mau bikin dosa paling gampang orang masuk kamar kunci, apalagi sekarang dunia ini di tangan bro. Mau ngapain aja bisa, betul? Gampang bener. Tapi itu benar yang Ustadz ngomong, karena secara hukum haram halal kita tahu dari dulu. Tapi kok nggak pernah masuk? Karena kita belum mengenal Allah tadi, belum mengenal Tauhid, belum mengenal Rasulullah SAW.
sholat juga masih ya berantakan. Jadi memang kalau itu semua belum masuk, mau dikasih hukum apa juga, gimana orang mau disuruh sholat aja belum mau. Tapi ada juga bro orang yang udah tahu, cuma imannya turun. Betul ya. Ini banyak yang ketangkap, bukan berarti orang-orang yang kagak paham sholat. Jebolan pesantren, diangkat jadi pejabat, jadi koruptor. Kenapa? Karena iman, ada iman nih, makanya stabilisasi iman. Di situ pada akhirnya ketika kita hijrah, Nabi suruh kita berteman sama orang soleh. Ya. Kalau cuma sekedar modal hijrah, kita nggak melakukan 3 hal yang diajarkan dalam agama. Kalau ente sudah hijrah, tolong ente belajar. Ya. Kalau ente sudah hijrah, tolong ente jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Ya. Kalau ente sudah hijrah, berteman sama orang yang soleh. Ini 3 nih suplemen batiniah. Kalau kita betul-betul bisa kerjakan, paling enggak apa sih, kalau pertolongan pertama pada kerusakan lah ya, bukan pada kecelakaannya, tertolong tuh kita stepnya tuh. Nah nanti kesononya ya pasti ada ujian. Iya. Ente lihat ntar di surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, di ayat 2 itu dikatakan ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Iya. Ente jangan bilang ente udah hijrah, sekarang udah sholat, ente nggak diuji. Alhamdulillah bro, sekarang gue udah tinggalin masa lalu gue. Allah udah nggak uji gue. Padahal lagi diuji. Orang belagu nih. Padahal lagi ya. Dia lupa diri nih. Padahal Allah uji dia. Nah ujian itu pasti, orang hidup ini ujian. Makanya jangan terus putus asa. Gue capek tat hijrah tat. Udah hijrah ujian kok berat. Dulu waktu belum hijrah, kayaknya hidup asik-asik aja. Pas udah hijrah, ya Allah Ustaz. Nah ini yang dimaksud. Nanti ngalamin kan? Ngalamin banget itu selama 2 tahun itu. Cuma dari tadi disebutkan bahwa yang tadi tentang Ustaz bilang yang ayat ya, jangan mengira kita ini beriman kalau tidak kalau kita ini akan diuji. Itu sebenarnya menenangkan kita, karena beda orang yang nggak tahu lagi diuji, maksudnya dia sangka dia dikasih musibah, tapi anak sama istri nggak. Dan memang kita akan diuji, kita akan diuji. Lebih enak lagi kalau tahu bahwa ya ini adalah ujian, maksudnya nggak banyak rewel biasanya kalau orang beriman tuh kalau tahu bahwa kita dan memang banyak Ustaz dari mulai yang pasti semua orang pasti akan ngerasain dampak kesehatan, ekonomi. Ya itu memang ujian. dan kalau saat itu mungkin ketika kita diuji, itu pendidikan Allah tuh. Siapapun nggak bakal demen diuji saat itu. Karena dia merasa gue udah hijrah. Kok gini? Gue udah kok bener. Ditinggalin? Kok kayaknya ya Allah, gue harus gimana dong? Jadi komplain tuh. Sekarang kita malah senyum. Gila. Ternyata itu tuh memang hidup nge-gym gitu supaya kita kuat. Hidup ini memang ujian, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Apalagi ketika kita makin mendalami agama, kita tahu ujian itu lambang cinta. Ujian lambang cinta. Nabi yang ngomong, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Nah kita kalau nggak diuji malah kayak ada yang salah. Lu sekolah nggak diuji kapan naik kelasnya? Ada cerita tuh, gue ngomong di YouTube tuh, ada orang ngamuk-ngamuk depan sekolahan. Wah, kenapa Pak? Gue nggak demen di sekolah. Kenapa? Anak gue nggak boleh ikut ujian. Kok model? Kita panggil, Satpam, nih anaknya kenapa nggak boleh ikut ujian? Saya nggak tahu. Kan lagi ujian. Iya, anaknya nggak boleh. Ya saya nggak tahu. Pak, anaknya nggak ikut ujian. Emang nggak? Kenapa Pak? Emang anaknya sekolah di sini? Kagak. Lah kagak sekolah di situ minta diuji. Ya nggak bisa. Sekarang kalau kamu memang bertuhankan Allah, ya siap diuji sama Allah. Tapi belajar supaya kamu tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Nih, gue pengen gini bro, lu kabarin ke teman-teman yang jangan takut hijrah dan jangan takut abis hijrah tuh down. Iya dong, kan diuji ya. Nah kalau udah lagi down kayak begitu, kira-kira yang dibutuhkan apa itu? Nah, ini pasti, bukan tebak-tebakan ya. Yang ente alamin deh coba. Dulu ini tepat di rumah ini tuh pertama kali dulu keluar itu ketemu dengan Ustadz Subhan dan ini juga nasihat dari Ustadz kalau Ustadz masih ingat. Pertama kali kamu keluar Uki katanya, kamu belajar bahasa Arab, kamu duduk di khalaqah sampai kamu bisa paham khalaqahnya Ustadz yang bisa berbahasa Arab. Jangan banyak keluar dulu dan yang pasti perbanyak ilmunya. Jadi habiskan waktu itu
kerja, belajar, terus belajar agama, karena sampai pada titiknya setelah melewati susah itu baru kita bisa merasakan nikmatnya belajar. Memang belajar itu berat awalnya Ustadz, karena banyak yang harus dipelajarin, tapi ketika udah mulai ngerasain nikmatnya, insya Allah bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya belajar, nikmatnya agama. Dan memang susah ngejelasin Ustadz kalau bilang ke teman agama itu nikmat, sholat itu nikmat. Nggak, anak pun juga dulu nggak apa sih enaknya. Berarti orang kudu tahu bro, iman itu juga butuh jam terbang. Iya. Artinya makanya di Islam itu katanya anak 7 tahun suruh latih sholat. 10 tahun kalau dia nggak sholat suruh pukul. Bukan suruh pukul 10 tahun kagak wajib nggak dipukul, dosa kagak. Maksudnya sholat itu butuh kebiasaan minimal 3 tahun. Ya. Nah, sama kita kalau hijrah juga ya ada proses. Makanya kita bilang kalau orang sudah hijrah, tolong perhatikan yang 3 ini. Dibelajar, jangan sampai nggak belajar, jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Berteman sama orang soleh. Lagi down, kita nggak punya ilmu karena nggak belajar, akhirnya nggak kontrol makanan. Udah berhenti nggak ngerokok, cuman karena dia tahu dulu ngerokok tuh obat pusing, lagi stres, ngebul lagi. Temen ngomong, bro lu ngerokok lagi, gue lagi pusing. Apa hubungannya migrain sama asap? Iya. Kagak ada hubungan. Cuma kalau orang lagi pusing kan apa juga pantas. Iya. Bagus rokok yang disembuhkan selang jemuran, betul kan? Iya. Alhamdulillah. Itu benar Ustaz, pesan berteman dengan orang soleh. Memang kalau kita futur kita ngerasain, kalau lagi sendiri nih, yang ada adalah kita ngebayangin teman kita yang dulu, kita ngebayangin kerjaan kita yang dulu. Padahal gak disadarin 10 menit, 15 menit kita cuma mikirin masa lalu. Iya. Jadi memang yang dibutuhkan benar kata Ustadz kalau lagi kayak gini, apalagi sekarang zaman COVID gini nggak bisa banyak bertemu dengan teman, tapi ya itulah harus dijaga benar punya teman soleh atau teman-teman orang yang seiman dengan kita tuh itu sangat penting. Tapi kan gini, kita juga waktu kalau kita hijrah tuh kan istilahnya nggak ada bekas temen bro. Nah itu nggak ada bekas temen. Herannya ini kan kita udah nggak mau ada yang jemput. Gak manggil lagi, oke, kan rumah ke zaman SD gue kalau mau nyil, cerita tuh kata kita kan dulu, suka begitu kan? Dia ada satu ini kayaknya istri nonton, istri itu paling ngejagain, hati-hati kamu ngobrol sama mereka, kamu udah nggak gitu ngobrolnya. Ya kadang kalau kita ketemu sama teman, dia paham, karena udah nggak ada bahasa binatang. Nah, giliran kadang-kadang kita ketemu sama teman-teman lama kan, kadang-kadang suka refleks. Iya, itu selalu itu dicubit, ingat ya. Kamu bukan itu, kamu bukan yang itu lagi. Takutnya istri takut anak futur. Lu sih mending dicubit, gue di sliding lagi, terus mau bisa jalan, gue mencubit tuh, bini lu baik. Alhamdulillah Ustaz itu dijagain sama. Ngomong di IG live rame nih Ustaz. Rame kenapa? Komennya pada Ada pasar apa yang mau rame? pada komennya pada rame-rame. Ya biarnya dia rame, gue lagi ngobrol berisik heran. Boleh. Nggak apa-apa kalau emang ada yang asik-asik ini, kita nih nggak niat gimana emang lagi pengen ngobrol ke Bandung. Yang penasaran nih Ustaz. Apa itu? Kan bekas pemusik, jadi ada yang nanya, emang musik itu haram apa ada dalilnya apa gitu? Ya dia udah tahu belaga tuh ngobrol tuh. Mancing nih pertama nih yang begini. Beli bukunya makanya. Ya musik ya kagak boleh emang. Nah, ini lagi kita bahas nih, kita nggak ngomong halal haram musik, itu nggak usah dibahas, haram. Ini kalau udah lepas musik gimana ninggalinnya? Langkahnya ya. Karena kadang-kadang kan bawa mobil, mulut gemi nih, bukan mikir. Refleks, ya maksudnya ini dampak ya. Ini refleks tuh masih ada. Udah bilang, sama kayak gitu aja. Ustadz ada begitunya kan, masih ada ritme ya kan. Refleksnya ada, cuma ya itu kalau kita memang seperti Ustadz bilang, untuk merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran itu butuh proses ya. Jadi nggak bisa kita buat Anda sendiri memang menggantikan ya musik masuk lewat telinga, Al-Quran lewat telinga, dan dua-duanya memang nggak bisa bercampur. Buat Anda sendiri nggak bisa bercampur. Jadi seperti Ustaz bilang, ketika kita belajar, insya Allah nanti kita akan merasakan nikmatnya ya mendengarkan Al-Quran, kajian, dan percaya itu jauh lebih nikmat. Itu yang Anda susah bilangin ke orang gitu tuh. Makanya tadi bilang, kalau kita ingat tadi yang Anda sampaikan masalah muas itu, jadi nggak langsung ke inti permasalahan. Ya kita mau ngebahas buah yang busuk, kalau nggak tahu jenis pohonnya, kita mau cari formula pupuknya nggak bisa ya. Sekarang nih orang belum tahu indahnya Quran, belum tahu Quran tuh hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran tuh
petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita main bilang jangan musik, lu ngaji. Iqra 2 aja kagak hatam-hatam juga mau ngaji gimana, nggak bisa. Makanya gini, itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, benar. Itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, yang batil pasti mingser. Iya. Yang paling bahaya kan kalau orang pengen coba-coba mengkolaborasi antara yang hak dengan yang batil. Quran lah dimusikin. Akhirnya yang ada muskilah. Ya. Ada mau ngobrol apa tuh? Ustadz, kenapa sih orang yang hijrah itu identik sama udah nggak asik lagi? Gue nggak tahu, gue sih nggak begitu, enak aja. Mungkin teman antumnya nggak asik. Emang bawaannya nggak asik. Tuh orang garing kali ya. Mungkin beliau sebelum hijrah juga udah garing, jadi memang nggak itu. Salah banget ya Ustaz ya kalau coba deh jujur ya, mungkin dulu kita punya temen, kini dulu ngobrol di infotainment, celebrate bro, gile kan, gitu. Ini dunia entertain. Nah sekarang kita ngomong agama, asik gak? Asik. Berasa gak berapa jam kita ngomongnya? Ada apa sejam belum? Nggak berasa waktunya. Sebenarnya yang bikin orang itu akan terasa kaku kalau nggak sedunia. Bukan dari agama aja ya. Ana misalnya suka motor, beliau suka mobil, ngobrol juga nggak akan nyambung. Nggak nyambung. Sama seperti agama. Kalau misalnya kita di sini, alhamdulillah kita semuanya pada senang sama agama, kita ngobrol jadi asik. Dulu kata Nabi, ada orang yang paling jauh tempat duduknya dari Rasul di akhirat nanti. Yang pertama Astar Sarun, yang kedua Al-Mutasyaddiqun, yang ketiga Al-Mutafayyihikun. Kata sahabat, kalau Asar Sarun kita paham deh. Kalau Al-Mutasyaddiqun juga sama. Ini dua-dua ini orang yang ngomongnya mendayu-dayu. Yang satu banyak ngomong, yang satu ngomong dipaseh-pasehin. Bikin-bikin. Kalau Al-Mutafayyikun itu orang yang sombong. Di situ Nabi jelaskan, kalau orang itu dibikin-bikin tuh sebenarnya Nabi nggak demen. Ya di suara kalau ngomong berubah nih, kita ngomong sama anak muda, lo mau kemana? Sama yang tuan, mau kemana? Nah, so gitu tuh. Ana sering bilang bro, ya di istilah tuh alazifi itu hidup tuh apa adanya ngalir. Ya kalau ente udah begini, cuma mungkin ada sedikit penampilan beda aja deh ya. Kita mulai menegakkan syariat sunnah Rasul nih ya. Laki ya pakai jenggot kalau nunggu ya kan. Celana yang nggak lewat mata kaki ya. Dan itu nggak mengurangi kegantengan kita kok. Iya. Masih bisa. Kok nggak demen kalau begini. Ya, ada lagi nanya, ada lagi apa David? Ini masih yang lanjutan yang tadi nih kayaknya. Iya betul. Kalau udah hijrah tapi nggak bisa ninggalin teman-teman lamanya gimana tuh? Mungkin teman-teman lamanya belum ikutan belum gimana tuh? Begini sih ya. Makanya tadi tuh bro, ada proses dalam hijrah. Ya. Ente kalau udah hijrah belajar. Jadi kalaupun mundur teratur nggak berteman lagi, bukan mutusin hubungan. Cuma kita mundur teratur dalam artian kita ini berusaha untuk memiliki ilmu dulu. Nah ketika sudah berilmu, kita datang lagi. Karena gini bro, ini kita dibikin ikatan pertemanan sama Allah sama ke dia gitu tuh. Karena tuh nggak main-main. Bahkan teknik dakwah Nabi kan mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Nabi itu selalu pakai bahasa pertemanan, persahabatan. Jadi harusnya kalau udah hijrah, ya dia harus tahu konsekuensinya belajar. Nah, teman yang sudah hijrah dan kita tahu dia hijrah dirangkul. Ya suruh dia berteman. Gue masih ingat karena anak ngalamin proses hijrah juga bro dulu bro ya. Jadi anak ngomong sama ente waktu itu kan, bro biar gimana yang namanya mutiara tuh mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Yang namanya berlian tuh berlian walaupun dalam tumpukan batu di atas gunung gitulah. Jadi ketika kita tahu bahwa kita punya kelas, kita punya dasar mewarnai bukan diwarnai. Nah kalau dia sudah sadar kayak begitu asik, kesononya butuh penjagaan Tuhan. Penjagaannya apa? Jangan makan yang syubhat apalagi yang haram. Nabi yang ngasih bocoran nih, orang yang menjauhkan syubhat, ya Allah akan jaga dirinya, agamanya, kehormatannya. Mungkin ada temen yang mau ngegoda, Allah jaga, nggak kena, gitu ya. Jagain.
Ya kan kita nggak tahu namanya Iya, teman, iya. nggak semua seneng kita hijrah kan? Iya. Ya, oke hijrah, wah kacau dah. Terus besok gua dagang lagu apa? Begitu kan mungkin bahasanya kan? Nah, ayo juga ada usaha supaya ente kembali. Iya. Kenapa ya? Makanya kita sering tuh bro kajian tentang masalah 100 dosa yang diremehkan, gitu ya. Ada satu bahasan yang dikatakan penyebab orang berbuat dosa banyaknya orang-orang yang ngajak ke pintu jahanam. Ini teman-teman Teman-teman itu ya. teman-teman yang nggak rela kita bener, nggak rela. Allah pengen kita tobat, dia pengen kita balik. Karena wujud kita kan menjadi bagian kesempurnaan dunia dia. Nah, itu yang syubhat yang kita nggak makan, yang itu yang bakal menjaga kita insya Allah. Terus sisanya teman yang baik, mulai berteman sama orang soleh. Nah orang yang soleh ini banyak ngingetin kita. Iya. Nasihatnya. Siapa orang yang soleh? Ini pemirsa kita nih. Masya Allah. Orang-orang soleh nih. Amin, amin. Temen kita nih yang 2 kacamata, 2 kagak, satu kagak, orang soleh semua. Masih Raro nih pada pergi semua. Insya Allah. Jadi gimana tadi tuh pertanyaannya ini ya Pak, kepada teman-teman kita yang tadi itu ya, yang paling banyak ya sama juga dilema itu Ustadz yang tadi Anda cerita juga ya. Memang ketika hijrah itu kita tuh seolah-olah nggak ada temen, benar-benar sendirian selama setahun itu benar-benar nggak punya temen gitu, walaupun baru ngaji tapi kayaknya tuh kok kayak teman-teman kalau di pengajian aja gitu. Tapi memang pada akhirnya nggak harus minta kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kita dengan teman-teman yang baik. Alhamdulillah Anda di sini juga mengingat 2 tahun kemarin pertama kali keluar dari band, terus ketemunya di sini tuh dalam keadaan galau Ustaz. Nggak ada teman, tapi alhamdulillah sekarang paling senang tuh kalau melihat doa terkabulkan. Oh iya, sekarang punya teman banyak Ustaz. Oh iya, tapi kemarin-kemarin Anda udah berhenti minta doa ini. Kenapa? Karena alhamdulillah teman-teman banyak dikasih pertemukan dengan Ustaz. Jadi kadang-kadang nggak sengaja kita itu dulu Anda doa-doa ini sempat nggak dibaca lagi. Alhamdulillah pas dilihat ke belakang ada yang sudah terkabulkan dari teman. Terus galau misalnya masalah harta segala macem gitu. Alhamdulillah paling senang tuh itu kalau melihat. Tapi ada doa bro, ada doa yang Nabi baca. Nabi yang dipastikan sorga, maksum. Tetap masih baca ya. Dia tetap mengatakan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Karena gini nih, kita kan nih tahu nih, dalam Islam kan iman naik turun. Banget. Kayaknya kita ini udah sempurna iman. Padahal besok kita down. Mungkin fitnah. Masih nggak? Fitnah anak, fitnah istri, fitnah keluarga. Ya namanya manusia. Nah itu yang kita minta sama Allah selalu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Di tempat-tempat yang mustajab, kayak waktu hujan, ini kan Bandung kayak Bogor hujan mulu, tempat mustajab, nggak usah pindah ke Bandung, penuh macet ya. Apalagi di sini. Tempat mustajab di Bandung, Bogor juga jangan, di Jakarta ya pada deh ya. Terus juga ketika azan dan iqomah tuh waktunya mustajab ya. Ketika kita sedang diuji oleh penyakit, masih punya orang tua ngalap berkah, aduh masya Allah ya. Oh iya. Masalah orang tua tuh, kan orang tua taunya kan kita sukses dengan masa lalu tuh. Ketika kita hijrah, kadang-kadang ujiannya orang tua loh. Banget. Lu hijrah, lu mau makan apa? Gitu ya. Dia kan tahu kita orang Indonesia mau makan apa? Nasi. Nasi kagak habis, lu kering jadi rengginang, betul kan? Kadang-kadang suka macam-macam juga sih, bikin bingung. Tuh gimana ngerasainnya dulu? Nah, yang paling orang tua memang yang paling pertama akan kita datangin. Sebab ngobrol sama istri juga, harusnya pas kamu keluar yang pertama kali datangin adalah orang tua, karena bukan hanya orang tua anak tapi mertua juga, karena mereka pengen tahu anaknya gimana gitu. Jadi lambat laun sih anak pertama, karena seniman kita dekat sama ibu seperti tadi Ustadz bilang, pertama datangin ibu. Ibu ngobrol-ngobrol. Beliau sih karena beliau tuh dulu yang pertama kali ngelarang anak sebenarnya bermain musik adalah beliau sebelumnya. Oh awalnya emang dilarang? Waktu kecil, tapi bukan karena hukum-hukum segala macam, karena pengen punya, udahlah jangan ke sana arahnya gitu. Jadi melihat ya, tapi lambat laun seiring dengan naiknya beliau jadi suka segala macam. Cuma anak sempat nanya sih ke ibu seperti yang Ustadz nanyain ke ibu Ustadz cerita gitu. Mama gimana gitu, keluar di sini. Jangan menilai, karena dititipin juga kan kalau kamu udah mulai hijrah jangan banyak ngomongin hukum sama orang tua ini perdebatan, pokoknya
tunjukkan sikap aja. Maksudnya bilang sempat ke ibu, beri kesempatan aja dulu berapa bulan, lihat perubahannya. Kalau memang ibu melihat sesuatu hal yang nggak disuka, bilang. Ngomong, ya. Tapi kalau ternyata melihat perubahan, nah sekarang malah ibu ke cucunya jangan main musik, udah jadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pendukung dakwah ya. Iya, jadi dan ibu alhamdulillah juga sekarang udah mulai ngajinya juga. Sempat berapa kali juga Uki bikin pengajian dong di rumah, jangan di luar aja, harus di rumah dengan keluarga. Teman-teman kalau hijrah tuh kudu begitu, karena gini bro, banyak juga kasus kan temen-temenannya kan nih dari 100 temennya Ustadz Suhan 90 tuh orang tua, nenek-nenek kakek-kakek. Ini yang curhat banyak. Dia tuh pada bilang, Tat, anak aneh sih Tat, pada hijrah Tat. Coba mendingan dia yang dulu waktu belum hijrah baik-baik. Pas udah hijrah pada galak-galak banget Tat. Nah, ini kan berbagi ya. Justru yang harusnya dia jaga tuh hati orang tua kalau kita sudah hijrah. Bisa gak kamu tetap menjadi anak buat mereka? Iya. Ya, Anda sih ngalamin banget Ki. Ngalamin itu sampai detik ini tuh anak nggak pernah beli baju kecuali kaos nih ya, mak kita nggak bisa. Semua baju kita buat ceramah tuh jahitan orang tua. Masya Allah. Bahkan dia selalu bilang mau kemana Han? Mau dulu nih kalau sekarang sih udah ada jahitan dia dulu. Mau ke Bandung mah. Kapan? 2 hari lagi. Itu 2 hari di mesin jahit. Bikin ya. Ibu usia 70 tahun itu ya bisa bikin 2-3 baju. Masya Allah. Desainer mana yang sanggup kayak begitu? Gue ngeliatin pundak emak gue yang agak bongkok jahit. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Dia ikhlas bikinin aneh baju. Aneh kalau sampai enggak ikhlas berdakwah, ini betul-betul anak durhaka sama orang tua. Tuh orang tua asal dia tahu anaknya makin baik dalam agama, disupport. Ini banyak yang suka ngegas. Dan itu nggak berhasil Ustaz, karena awal-awal juga sempat yang, karena kan kita kan kadang-kadang kalau baru hijrah tuh semangatnya tinggi, ilmunya nggak ada. Kadang-kadang itu penyebab futur tuh banget. Nah, kita terlalu pengen cepet lihat orang tuh berubah kayak kita, karena yang pertama adalah yang paling parah. Ada kajian kayak gini. Memang dibilang orang yang hijrah karena Allah akan ganti segala macam yang lebih baik. Tapi Anda pernah dibilang sama ustadznya, kamu jangan dulu ngerasa kamu udah hijrah dan akan diganti lebih baik, berarti kamu udah kabur bahwa kamu ngerasa udah hijrah udah hebat gitu. Nah jadi kebanyakan yang lihat dulu pernah ngalamin adalah ya gitu, ilmu nggak ada, pengen ngegas terus nggak ada hasil, jadi memang harus bukan kayak gitu sih caranya. Memang kita benar kata Ustadz, diam belajar, jangan dulu ngomong sebelum ada adab dan ilmunya. Kayak Nabi ngomong ke si Muaz tadi, kalau udah syahadat, ente sholat, ente sedekah, ente kasih infak, kasih nafkah. Dan orang yang wajib pertama kali kita kasih kalau kita laki-laki nih ya, tolong jangan pernah nomor 2 kan orang tua kita. Ente safar, tolong jangan nelpon bini yang besok pulang mau makan apa. Emak dulu, mak kan lagi di Bandung mak. Besok kita mau pulang, mak mau apa? Mau batagor. Bandung terkenal mah batagornya. Apa mau pisang tengah-tengahnya keju nih, kayak gue makan sekarang nih. Mak mau apa? Tuh gitu aja tuh orang tua. Ya Allah, kayak metik buah, nanam pohon berasa. Ini kadang-kadang emak gak ditanyain. Nah itu kan masa kita hati. Yang ada besok nengokin, mak udah pulang nih mak. Mak makanan enak mau Bandung mak. Dia cerita doang. Maknya celam-celam, main lidah begitu. Ini anak gue cekik dari belakang nih yang enak. Ya orang tua nomor 1. Itu kalau mengalah berkah ya. Apa. Obat galau apa? Terkadang kita mengenang masa lalu yang tampak. Untung gue bukan apoteker nih. Udah bahasa obat gue bingung. Kan galau itu kan bahasa Indonesia artinya kan apa sih? Kayak perahu di tengah laut nggak tahu mau kemana mungkin ya. Ini mau kemana ya? Sebenarnya yang kita bahas tadi siang tuh di Purwakarta. Purwakarta. Enggak, Purwakarta bener. Yang kajian sama Ashabiat Bandung. Al-Faudiyah. Faudiyah itu orang yang labil. Iya, labil. Orang yang nggak stabil. Ya penyebabnya udah kita bahas, sudah dilihat di TV IG kita. Salah anfusakum wa ahlikum nar. Dia nggak pernah menasihati dirinya, apalagi ke orang lain. Nah ini kalau dibiarkan kita labil. Padahal introspeksi diri. Harusnya bermuhasabah. Ntar malam bangun nih, walaupun kita sapar, witir deh. Masa bangunin temen. Kalau bangun tahajud jangan belaga batuk mulu. Orang mendusin jangan. Di situ kesempatan tuh bro. Kita mikir, nih hari gue bisa berbuat apa ya?
Ya Allah, oh gue cuma banyak bercanda doang nih hari ini. Warawiri, waktu kan titipan Tuhan. Nah tuh, Iya. waduh banyak perbuatan mubazir temennya setan nih, buang-buang waktu. Nah itu dimuhasabahkan dulu. Insya Allah kalau biasa kayak gitu dia nggak labil. Dia nggak bakal labil, insya Allah ya. Nah, Ada lagi nih Tat. apa itu? Tat, Anas, Nih lu coloknya pisangnya enak, sayang nggak makan ya. Anas setelah hijrah dapat cobaan Tat. Oh. Tapi makin belajar makin kencang cobanya Tat. Itu nih gimana tuh? Mungkin sayang dong. Tadi udah dibilang, ente buka halang kabut ayat 1 hingga 3. Orang makin beriman, makin diuji. Makanya terusin. Nanti ente akan tahu ternyata ujian itu lambang cintanya Tuhan. Ya. Allah itu kalau mencintai manusia diuji. Akan diuji. Ya. Ada lagi ya? Ada. Ustadz, kalau godaannya anak lagi zikir, apa yang harus kita lakukan? Kadang emosi Tat. Itu lagi zikir digangguin anak. Oh. Harusnya enggak. Orang kan zikir kan tenang. Lu tenang ngomel-ngomel. Nggak jelas nih zikirnya nih. Beda dunia antara tangan Beda, sama ininya. harusnya kan orang tuh kayak makin berisi makin merunduk. Iya. Zikir juga sama. Iya. Harusnya makin berzikir makin tenang jiwanya. Nabi aja lagi sujud, cucunya naikin dia. Iya. Sahabat nanya, berapa lama kau bersujud ya Rasul? Selama cucuku di atas pundakku. Dan tenang. Dan nggak ngomel, mudah-mudahan namanya anak. Emosi. Kalau anak ikut zikir, gue penasaran nih anak kenapa bisa begini kan kayak nggak mungkin gitu. Yang lagi Tat. Ngajak suami hijrah biar cinta sunnah gimana Ustadz? Dia ada urusan jawab nih dia nih. Nah. Gua nggak paham nih. Itu begini gimana? Gua nggak ngerti deh. Ini pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dulu selalu diingetin, sering baca memang kalau kita pengen orang lain berubah itu harus dari kitanya dulu sendiri. Ana ingat ini istri kayaknya pernah nonton, Ana bilang, Ana sempat bilang ke istri, cobain yuk kita ke mall, tapi kamu pakai hijab, kamu boleh milih apa aja, kamu boleh mau. Tuh, ini cakep nih. Kan lo cat nomor telepon catnya. Kita lo minta kirimin WA-nya. Karena pengen banget punya istri berhijab pada saat itu. Beliau juga kan presenter sama kayak Ana juga dulu pakai baju tuh kayak gitu. Cuma intinya nggak bisa Ana udah ngerasa misalnya saya udah sholat udah ngaji, kamu coba harus pakai hijab gini, malu sama teman-teman. Ternyata nggak kayak gitu caranya. Waktu dulu Ana sempat kayak gitu, kita jalan-jalan yuk pakai hijab, pengen nyobain ya gimana sih rasanya kamu pakai hijab. Terus dia ngerasain, beberapa hari kemudian tuh dia refleks kayak ada orang ketok-ketok, mana hijab gitu. Refleks gitu. Jadi refleks dari hijabnya itu jalan sendiri dia. Kayak nutupin tangan, nutupin ini, karena padahal itu cuma sehari pakai hijab, besok enggak, sehari enggak. Jadi tapi bertahap, tapi membuahkan hasil daripada kita di awal ngegas, dianya malah menjauh dari kita. Tapi alhamdulillah kayak gitu sih. Terus dan nggak bisa juga kita kalau di depan istri itu kan ada yang suami mungkin di depan rumahnya kayak soleh, di dalam rumahnya istrinya bilang kamu istri lebih tahu lah gitu kayak gitunya. Jadi mungkin ya memang kita harus perbaiki diri sih, harus dari kitanya dulu. Yang lain sih akan nyusul, teman, istri, orang tua. Kalau mereka belum berubah berarti kitanya sendiri belum bisa. Emang kalau bini memang kalau emang dia menikah karena cinta sih pasti ya artinya satu ritem ya, kalau bahasa orangmu satu inilah ya, senada lah ya. Paham lah. Ya itu dia makanya ya harus tahu, laki-laki juga harus tegas kan. Ya biar gimana ente istri ya harus nurut. Kalau yang saya lakukan memang melanggar syariat ya boleh aja, ente nggak kayak begitu. Ya betul. Allah. Ada lagi tanya. Apa itu? Ustadz, tips menjauhi maksiat tatkala sendiri katanya. Nah ini tanya dia nih Peri jago nih. Aduh gue nama sini Per nih. Ini pertanyaannya bagus Per, sini Per nih. Biar pemirsa dengar. Ini apa pertanyaannya? Nggak kelihatan lu tengah-tengah sini loh nih. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tips wabarakatuh. menjauhi maksiat tatkala sendiri. Tuh. Lu ngapain? Gimana caranya supaya sendiri kita nggak berdosa? Lu yang jawab, gue capek dari tadi. Jawab lu situ loh. Jawab dulu. Jawab dulu, makan belakangan. Jawab dulu. Habis aja. Lu bisa nggak maksiat kalau sendiri gimana gitu lo, berbagi ilmu. Iya, Kan Bang. dulu nggak bisa nggak berdosa. Banyak zikir kan. Zikir, mati kalau bisa baca Quran. Sendiri. Iya. Abang keluar lupa naro lu gimana? Jangan begitu. Biar nggak digoda sama Ini kita. cakep nih.
nasihat nih. Zikir, banyak zikir. Sini Kang, sini Kang. Kita ngomongin yang lain-lain. Enggak, dia biar pemirsa pada tahu. Ada yang nanya sama kita, katanya gimana supaya sendiri kita nggak maksiat. Yang jawab, gue bilang gitu Kang. Zikir. Suruh zikir. Istighfar. Nah, ini orang, ini kalau orang tua yang ngomong nih, Jangan hanya di mulut, di hati. nih. Jangan kemana-mana sih nih. Nih, Orang tua yang ngomong. kalau orang tua ngomong dengerin nih orang. Itu harusnya di hati, di mulut doang percuma. Cuma, Nanti nggak laku kita bagaimana? kalau di mulut mendingan pisang kejunya. Makan aja. Silakan makan. Zikir sama pikir seimbang kan? Harus seimbang. Oh iya. Nih teman-teman orang soleh nih, dari hati yang paling dalam daripada dulu pada sendiri nggak ada yang nggak berdosa. Sekarang, Iya tuh, kalau masuk nggak main-main nggak bilang-bilang. Makan. nih, lu jawab belum udah makan tak dulu. Ini ditungguin tak, jadi tipsnya apa nih tak? Iya, sebenarnya sih satu kuncinya begini, kita kenal Allah dulu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ada malaikat yang menyaksikan, paling nggak bisa meminimalisir. Ini aneh nyampein gini bukan besok ente maksum, tetap aja kita tahu olongnya kita bikin dosa kan. Cuma teman-teman soleh nih, lihatin teman-teman gua soleh semua tuh. Sok nanya, ini ada ya Sok? Saudara, ya. Jadi intinya sih kita kalau hijrah butuh teman-teman soleh yang mengingatkan. Nah, ya lu juga kalau hijrah jangan jadi orang yang terus ya hanu ya hani, belaga kalem, biasa aja, cuma saling mengingatkan, ya. Masya Allah. Terakhir apa itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menjauhi teman saya yang suka minum alkohol. Tapi sepertinya saya diklaim sombong karena nggak mau gaul lagi. Gimana cara komunikasi? Coba tanya sama teman saya nih. Ini apa yang kamu minum? Gimana Kak? Ya jangan aku loh, air tawar ntar aslinya. Iya, dulu juga sahabat Umar Ibn Khattab itu kan ceritanya beliau suka melakukan itu ya, karena beliau juga memang belum turun ayat tentang haramnya khamr kan. Tapi setelah dia tahu bahwa manfaatnya lebih sedikit ketimbang mudaratnya, dia tinggalkan dan dia langsung datang ke tempat tongkrongan untuk menjelaskan haramnya khamr tersebut. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ninggalin sebuah keburukan, jangan ikut-ikutan. Berilmu tentang keburukan tersebut. Nah, jadi besok kita mau ngulang, udah tahu nggak boleh nih. Nah, gitu ya. Udah, intinya pemirsa, ya, yuk kita hijrah. Ketika sudah hijrah, tolong pegang yang 3 ini. Jangan sampai nggak belajar, duduk di majelis ilmu. Tinggalkan syubhat, apalagi yang haram, dan berteman sama orang soleh ya. Jaga ukhuwah di antara kita, semoga manfaat insya Allah. Ini direkam nih di TV IGTV ya, bisa dilihat insya Allah ya. Tunggu dialog-dialog santai kita bersama teman kita Uki dan teman-teman baru nanti nih ya. Ya banyak, pokoknya anak-anak lapangan yang bakal nanti menginspirasi kita. Begitu pula teman-teman dari MBI Muslim Baker Indonesia, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk ngobrol santai. Ternyata agama itu asik bro. Asal di mana saja kita tinggal, kita berada, jangan tinggalkan syariat agama. Agama asik ya? Islam asik bro ya? Salah lo kalau nggak belajar agama ya. Jahir, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك